Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Dedung Geluh. Untuk kali ini saya akan berbagi tip perawatan ataupun jenis pakan sederhana yang bisa membuat sapi mudah gemuk alami dan tentunya cepat kenyang. Simak selengkapnya seperti apa untuk bahan pendongkrak ataupun jenis pakan sederhana tapi bisa mempercepat penggemukan. Seperti di kesempatan kali ini, saya berkunjung ke kandang sederhana dengan kapasitas ada kurang lebih 3 ekor. Saya perlihatkan dari isinya dan prospeknya, bos. Oke teman-teman, seperti ini untuk penghuni yang pertama dengan prospek tebal, bodi bagus, tinggi besar, jenisnya dari limusin dugul, istimewa sekali dari bodinya, bos. Dan tentunya untuk di kandang sini tanpa beri jomboran, cukup memberikan jenis bahan di bagian tangan saya ini. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya. Lanjut ke penghuni yang kedua. Untuk penghuni yang kedua ini ada induk dan paket anak. Ini saya perlihatkan ke bagian sebelah pojokan kanan ataupun kiri kandang biar lebih enak untuk saya perjelas dari indukannya. Anakannya ini hasil IB buatan, kurang lebih untuk usia sekarang sudah menginjak 1 bulan lebih. Jenisnya jantan dari limusin cross, indukannya dari Marlboro. Ini sudah menghasilkan hampir kurang lebih 4 ekor. Yang pertama yang di bagian penghuni sub pertama tadi, dan yang kedua sudah laku, yang ketiga juga laku, dan rata-rata hampir semua di kandang sini itu anakannya jantan. Untuk jenis bahannya ataupun pakannya langsung saya perlihatkan ke bahan yang pertama biar teman-teman itu bisa meniru. Bahan sederhana, alami, tapi bisa bikin gemuk dan kenyang. Untuk tempatnya sendiri ini agak menuju ke daerah lahan, bos, atau lebih tepatnya di ladang. Ini saya perlihatkan dari jenis satu tanamannya biar teman-teman lebih paham. Seperti halnya di bagian depan, ini adalah salah satu batang yang sudah saya perlihatkan ataupun yang saya pegang ini. Manfaatnya sendiri untuk ternak itu mengandung nutrisi air, vitamin ataupun sari-sari air yang kualitas rasanya manis, agak manis. Yang kedua, dari jenis daunnya seperti ini bisa membuat ternak teman-teman kenyang. Dan yang bisa bikin gemuk itu di bagian batang berserta dari tunas daun yang sudah tua, atau lebih tepatnya memanfaatkan dari jenis tanaman rumput hijauan berupa paicong. Paicong jenis manis ataupun kualitas batangnya itu bervariasi rasa agak manis. Bahannya di sini yang pertama menerapkan dari jenis batang ataupun daun berserta batang rumput paicong. Selain dari bahan rumput paicong yang bisa bikin kenyang, di sini juga masih menerapkan pakan-pakan alternatif berserta jenis rumput yang tentunya mudah dicari, biayanya juga lebih ekonomis. Dan untuk bahan yang kedua ataupun pakan yang kedua ini sudah disiapkan di depan saya, yaitu dari jenis kering, pakan kering. Penggunaan pemberian bisa diatur di musim 2, yaitu hujan dan cuaca panas. Ini sudah berdiri, bos. Ini dari spek kelas pedetnya, lebih istimewa dari kakaknya yang pertama. Menurut saya lebih bagus yang ini, bos. Dari posturnya, ini spek-speknya yang kemarin saya juga sudah pernah mereview waktu di usia kurang lebih ya 1 minggu atau 2 mingguan. Sekarang lama sekali saya nggak kesini pangkling karena perkembangannya lebih cepat pesat.
hanya cukup memberikan jenis batang ini dari indukannya dan kakaknya. Cuma perkembangannya sangat bagus sekali. Ini dari jerami kering ataupun kawul. Untuk pakannya itu yang lebih lengkapnya yang sudah disiapkan di bagian sebelah sana teman-teman, di depan kandang ataupun di depan rumahnya ini. Ini sama, ini dari daunnya loh bos. Daunnya ini dari daun paicong, ya seperti ini, daun tua. Seratnya lebih bagus kalau yang tua. Kalau yang muda seratnya bisa membuat ternak itu mengalami penyakit diare ataupun mencret kalau tidak terbiasa. Cuma kalau sudah terbiasa tidak mengalami diare ataupun mencret. Untuk pakan-pakan yang bisa bikin kenyang, gemuk, alami itu sangat banyak sekali. Selain dari jenis bahan pertama dari rumput pacong, yang kedua dari jenis jerami, dan untuk yang ketiga itu biasanya para teman-teman di sini juga mengaplikasikan mencari pakan yang lebih mudah, kemudian biayanya lebih gratis, seperti di bagian depan saya ini bos. Ini semoga saya bisa ke situ. Tempatnya agak ambles ini bos, karena ini pupuk alami yang terbuat dari kohenya ternak. Ini daun-daun juga sudah mulai subur di sini. Ini daun paicong juga. Ini saya perlihatkan dari batangnya. Untuk batangnya seperti ini, yaitu dari gedebok ataupun batang pisang. Manfaatnya gedebok batang pisang itu sebagai pakan alternatif di musim kemarau. Cocok sekali kalau dicampur dengan pakan-pakan jenis dari bekatul ataupun dari tepung-tepung yang tentunya biayanya lebih ekonomis. Biasanya kalau buat teman-teman yang pengen menggunakan jenis pakan-pakan alternatif biaya ekonomis, itu bisa menerapkan dari tepung gaplek, tepung bekatul, itu karena biayanya lebih ekonomisan. Sekitar bekatul 1.500 per kilo. Sedangkan untuk tepung gaplek 4.000 sampai 7.000 tergantung dari kualitasnya loh bos. Biasanya yang terapkan kalau dari jenis gedebok ataupun batang pisang itu dari batangnya yang paling dalam, batang muda. Kemudian yang kedua dari jantung pisangnya ataupun jantung dari buahnya yang sudah dibuang ataupun sudah dipangkas. Kalau untuk di sini dari jantung pisangnya sendiri ini tidak ada, belum berbuah. Seperti itu. Dan untuk tahap perawatannya sendiri ini langsung kembali lagi ke kandang. Ini saya perlihatkan dari samping belakang kandang. Ini seperti ini bos. Prospeknya ini sangat-sangat bagus sekali. Ini sampai di bagian ini agak berbahaya juga. Ini tanduknya ataupun kelohnya ini sampai mau lepas loh bos. Lepas dari kepalanya saja, cuma kalau kelohnya nggak lepas. Ini diakibatkan karena kurang erat untuk tahap penalian ataupun pengikatan di bagian leher. Ini juga sangat membahayakan bos. Ini saya bantu dulu bos untuk memasukkan ke telinganya. Yang satu belum, karena kemungkinan ini sudah, ini kemungkinan agak udah terlalu kencang bos, jadinya ya seperti ini. Ya, semoga bisa. Bismillah. Bisa. Yang satu agak besar karena ya prospeknya yang besar, tapi ya semoga jinak. Bismillah. Ini agak kesini harusnya ini. Ini kurang dikit lagi. Ini bentar bos, ini saya ambilkan dulu makanannya. Ini agak saya segrok dulu ya bos, karena ya mengkhawatirkan nanti pemiliknya kemungkinan masih ada di kebun, nanti bisa bahaya nanti untuk kelas ini. Kalau untuk kelas dugul itu ya seperti ini sulitnya. Sudah aman. Kalau untuk kelas dugul itu sulitnya kalau saat keluhnya keluar ataupun saat keluhnya itu jatuh seperti tadi ataupun lepas, itu sangat membahayakan ke depannya. Terutama kalau untuk kandangnya tidak kokoh, tidak kuat, itu bisa berlari keluar. Seperti itu. Untuk caranya ya
menanganinya kita beri pakan kalau belum paham, karena harus ya berhati-hati kalau belum kenal dengan sapinya. Kadang-kadang sapi itu ada yang agresif, ada yang seperti itu. Ini prospeknya seperti ini loh bos. Ini dari samping, dari belakang. Ini saya perlihatkan lagi mulusnya, tebelnya itu bos. Akibatnya ya seperti ini. Dibuat dumbbell terus, jadinya untuk tali kelonya itu bisa lepas sendiri seperti itu. Sangat-sangat istimewa sekali. Tebel besar. Menurut saya paling besar di kampung saya ya seperti ini. Karena non comburan. Banyak yang gemuk tapi banyak memberikan comburan. Salah satu di kandang sini tanpa comburan tapi bisa segemuk ini. Yaitu berkat menerapkan pakan-pakan yang sudah saya perlihatkan tadi. Untuk perawatannya sendiri, ini saya cuplik juga. Perawatan yang paling penting itu di pola kandang dan kesehatan badan. Pola kandang yang harus rutin ya kita mandikan. Pola kandang kita bersihkan dari kohenya, letongnya. Ini belum dibersihkan, kemungkinan masih ya ke kebun tadi mencari pakannya ya dari rumput hijauan ataupun dari gajahan seperti itu. Kalau pengen hasilnya itu segemuk ini bos, segemuk ini, lebih gemuk lagi, lebih jumbo lagi, bisa menerapkan pakan-pakan yang pernah saya review seperti dari konsentrat, dari ampas tahu, dari jenis-jenis yang tentunya bisa membuat ternak teman-teman itu lebih gemuknya istimewa. Kalau di sini itu non comburan ataupun hanya memanfaatkan pakan-pakan alami saja. Untuk usianya hampir sekitar 2 tahunan lebih lah, menginjak 3 tahunan. Ini ada yang minat apa enggak ya bos? Kalau ini peminatnya pasti menuju ke juragan belehan ataupun juragan jagal. Kalau untuk dagingnya pastinya sangat-sangat bagus. Kalau untuk beratnya ini kisaran lebih dari 800, kurang lebih lah, atau kisarannya berapa ya, dengan bodi seperti ini. Karena bodinya tebel besar, tapi biasanya ada yang besar bodi besar kelihatan gemuk, tapi saat ditimbang biasanya mengecewakan. Tapi belum pernah ditimbang untuk di sini karena penimbangannya sendiri kurang lebih belum ada. Hanya beberapa peternak yang mempunyai jenis penimbang. Kalau di daerah sini itu biasanya pembeliannya ya dilihat dari bodinya, usianya itu sudah sip. Wah, semeni bos, bodinya istimewa seperti cipluk, mirip cipluk ya, yang juara di APPS sapi di Karawang 2023. Hampir menyerupai dengan prospeknya garang tebal. Oke, sekilas informasinya yang sudah saya perlihatkan, semoga bermanfaat biar channel kami selalu berkembang. Teman-teman bisa bantu like, comment, share, dan subscribe. Sekilas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.